Oke, aku merasa merdeka jika nanti aku udah bisa drive-thru makanan jam 12 malam bareng teman-teman aku. Aku ngerasa merdeka apabila apa yang aku lakuin, apa yang aku inginin tidak melulu sesuai tuntutan oleh orang tua, guru, di mana itu yang selalu mematahkan semangat saya. Jadi aku ingin melakukan semua sesuai keinginan saya untuk kesuksesan saya pribadi juga. Hai Radar Malam People, balik lagi bersama saya Selma Kirana di Rama Podcast Special Edition. Nah, kalau dari kemarin aku tuh pakai baju merah putih, kali ini tuh aku pakai baju putih abu-abu. Ada apa nih dengan putih abu-abu? Pastinya masa putih abu-abu itu banyak yang bilang adalah masa terindah. Nah, apakah saat ini masa putih abu-abu itu masih menjadi masa terindah? Kita langsung tanya nih ke dua siswa yang berprestasi, pastinya berprestasi. Kalau nggak berprestasi nggak mungkin duduk ada di sini gitu ya. Dua tokoh, tadi kita sempat ngobrol, tokoh Buyung akhirnya tokoh. Selamat datang adik-adikku. Halo. Boleh diperkenalkan diri dulu satu-satu. Oke, jadi aku mungkin ya. Oke. Aku Amaria Amodia dan aku di sini mewakili teman-teman Forum OSIS Malang. Halo, aku Romero Malahiriaji, biasa dipanggil Romero, mewakili dari Himpunan Musyawarah OSIS Kota Malang atau biasa dipanggil HIMO dan berasal dari SMA Negeri 3 Kota Malang. Oke, luar biasa sekali. Saya sempat berhasil menculik dua siswa. Oh, nggak menculik, kita kan di sini berdiskusi ya. Okay. Jadi tetap belajar ya kan. Semoga nggak kelihatan terlalu jauh ya ininya, rentan usianya ya. Rentan usia. Kita masih bisa lah se-circle ya. Bisa masih banget. satu gen lah ya kayaknya. Aman. Baik. Nah, tadi sempat ke spill dikit nih tentang HIMO dan juga FOM. Betul ya? Betul. Boleh dijelasin nggak sih mungkin teman-teman yang usianya kakak kelasmu seperti aku ini nggak ngerti mungkin ya HIMO sama FOM ini apa ya? Apalagi nih gebrakan anak-anak muda sekarang ini apa nih? Boleh dijelasin tuh. HIMO itu apa, FOM itu apa, kayak gitu. Oke, mungkin kalau HIMO Kota Malang, yang berarti Himpunan Musyawarah OSIS Kota Malang merupakan sebuah organisasi atau wadah di mana seluruh isi HIMO itu wajib yang merupakan ketua OSIS dari masing-masing sekolah. Dan untuk Kota Malang sendiri, ini di tahun saya adalah tahun kedua dan dibawahi oleh HIMO Jawa Timur, di mana HIMO Jawa Timur sudah pada tahun ini berumur 3 tahun. Nah, untuk anggota-anggotanya sendiri dari HIMO itu tidak menentu harus ketua OSIS, namun dari anggota-anggotanya juga bisa dari angkatan saya maupun adik-adik dari saya. Mungkin seperti itu ya kalau HIMO singkatnya. Kalau kakak kelas gini nih bisa masih kan masuk HIMO? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Langsung ditolak sama Romero ya. Baik, kita ke FOM nih temennya. Oke. Perbedaan FOM sendiri, FOM tadi ya, Forum OSIS Malang, bedanya dengan punya Romero, HIMO adalah FOM ini membawahi nggak hanya SMA dan SMK, tapi juga madrasah. Jadi kita terdiri dari SMA negeri, SMA swasta, SMK negeri, SMK swasta, dan juga madrasah gitu. Kebetulan pembina kami juga sama ya. Jadi sebenarnya goal FOM dan HIMO ini nggak jauh beda mungkin ya, hanya saja bedanya mungkin itu sih, sekolah aja. Jadi mungkin bisa dibilang perkumpulan anak-anak FOM ini jauh lebih luas karena kita juga berasal dari teman-teman yang backgroundnya mungkin lebih ke keagamaan, dan bahkan juga ada sekolah-sekolah yang memang backgroundnya adalah agama selain agama Islam, betul gitu. Juga ada teman-teman SMK, SMA yang memang juga backgroundnya saya rasa juga beda banget kan, dari segi memang IPA IPS-nya, ada juga yang langsung profesi gitu. Jadi memang kegiatan-kegiatan kami sebenarnya juga cukup luas ya, sama tapi cukup luas sih dari FOM sendiri itu. Cuman HIMO dan FOM sendiri ini kan bersahabat ya, maksudnya berkolaborasi kan, nggak berkompetisi. Oke, itu yang perlu digarisbawahi ya kan. Betul. Orang awalnya ini saya ngubungin salah satu, ya datang langsung dua gitu, luar biasa, berarti Bestie banget. Bestie banget kalau anak sekarang ya. Baik, gimana sih rasanya sekolah online, offline? Kalian kan udah berseragam nih. Ini emang tadi sengaja melipir ke sini ya, membolos atau izin? Diberi izin. Oh, diberi izin. Berkat surat sih ya. Surat. Kan kami yang minta. Betul. Gimana rasanya sekolah offline? Udah berapa lama sih? Jalan berapa ya? Dari 1,5 iya, ya. 1,5 bulan, tahunan.
Offline? Iya. Oh, kalau full day sih. Kalau full day aku baru Oh, ya full day baru Full day-nya bulanan mungkin. baru barusan sebulanan. ini ya. Cuman sempat bingung nggak sih, Rek? Maksudnya gini, kalau saya dulu kan dari dulu nggak pernah ngerasain sekolah daring ya. Namanya sekolah itu pasti Daring. masuk terus gitu ya. Nah, sedangkan teman-teman tuh kan menurutku jet lag nggak sih? Sempet harusnya sih merasakan jet lag ya, karena kamu SMP full. Sekolah ketemu orang gitu, ada nyata gitu. Terus berarti masuk SMA ya? Baru ada corona tuh. SMP akhir SMP, SMP ya. akhir. Akhir SMP. Sebelum UN dulu mau dihapus itu udah online. Oh gitu. Berarti kamu jet lagnya dari belum remaja sampai remaja ya? Pra remaja ke Gimana remaja. ceritain tuh rasa sedihnya? Aku belum pernah soalnya mendengar keluhan dari teman-teman siswa tuh gimana kemarin selama corona. Dari aku sendiri tuh, aku pertama kali masuk full day ini tuh aku sempet drop banget. Nggak cuman aku sih, teman-teman sekolah aku tuh per kelasnya bisa sampai 15-20 nggak masuk. Karena mungkin semuanya drop mungkin ya. Aku sendiri jujur ya nih, kemarin waktu online tuh sering lah kayak absen masuk tidur gitulah. Tapi kok tugas selesai setiap harinya tuh masih sering kayak gitu. Dan dengan masuk full day ini dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore setiap harinya ini apa ya? Mungkin body badan belum itu ya, belum menyesuaikan lagi. Jadi sempet kerasa capek banget. Jadi sore-sore itu benar-benar udah lemes, pulang itu udah nggak apa-apain, tidur doang. Itu sempet kerasa sih. Oke, itu yang perempuan. Belum lagi karena kalau perempuan kan ada masa-masa khusus kita kan, ngedown gitu. Kalau dari lelaki seperti apa, Romero? Kalau dari saya dan sekolah saya itu kan di awal pas masuk yang ada offline-nya itu kan kayak gantian. Jadi absen awal sama absen akhir. Jadi yang hari ini tuh 1 sampai 16 itu offline, yang sisanya online terus dibalik. Nah, itu masih bisa sih, kayak anak-anak masih bisa nyanggupin dan pulangnya itu jam 12-an. Itu udah pulang. Terus akhirnya naik ke full day. Dan ternyata pas dinaikin full day kok ada yang Omikron datang itu kan. Nah, akhirnya Kak sekolah mundurin lagi ke balik offline lagi. Akhirnya baru beberapa kelas 3 ini aku bener-bener full day. Dan di 1 minggu pertama itu hampir bisa dibilang setengah kelas itu nggak masuk. Karena emang capek sama sakit, nggak kuat itu kan. Udah full day setiap hari, pulangnya jam 3:30. Belum kegiatan kayak ekskul dan lain-lain tuh, jadi kayak 1 minggu pertama itu banyak banget yang sakit gitu sih. Wow, ini fun fact ya, fakta lucu tapi nggak lucu juga ya sebenarnya ya. Oh segitunya ya, badan juga nggak, mungkin karena kalian terbiasa dengan tidur gitu ya, bukan tidur sih, lebih ke nggak tegang di rumah kan. Seribet-ribetnya sekolah online tuh kan kamu masih bisa lah, ditinggal kamar mandi, ditinggal mandi, ditinggal ini masih bisa lah, yang penting denger gitu kan ya. Terus ketika masuk jebret, sempet sekaget itu ya badanmu ya, tapi kalian berdua lolos? Nggak sampai sakit? Aku hampir 2 minggu nggak masuk itu, bener-bener. Itu beneran sakit kamu? Beneran sakit. Aku sempat kemarin tuh itu tensi rendah, darah rendah. Jadi kayak aku tiba-tiba pingsan gitu. Makanya aku 2 minggu nggak masuk. Romero kuat? Lebih ke capek aja. Untungnya nggak sakit sih. Untungnya. Tapi sempet ya capek ya? Capek. Aduh ternyata ini banget ya, kasihan juga ya kalian ya anak-anak sekolah ya. Karena kan kita para dewasa, nggak sih, bukan para dewasa, yang berusia kakak kelas kalian semua ini tuh fokusnya itu kan kalau kuliah mungkin nggak terlalu kerasa karena kuliah kan jamnya nggak kayak sekolah ya, bener-bener yang jam 7 pagi sampai jam berapa. Kalau kuliah kan masih bisa main lah kasarnya gitu dan nggak terlalu kerasa banget. Aku baru tahu bahwa dampak corona ini sebegitu dampaknya juga ke teman-teman siswa sekolah gitu ya. Tapi setelah kalian masuk nih, dapat beberapa bulan, apa yang paling kalian dapatkan di sekolah? Banyak sih. Yang pertama, kalau dari saya pribadi, kalau sekolah online mah dengerin Zoom itu ya cuma untuk absen, bukan untuk aku pingin belajar gitu kan. Nah kebetulan pas bener-bener full day itu udah kelas 3, kayak rasa ingin sekolah ya, karena sadar ini udah kelas 3, udah waktunya belajar. Habis ini kuliah nggak tahu apa-apa ini kan, jadi udah kayak terpacu. Belum lagi di sekolah saya itu kayak absennya itu ada maksimalnya. Jadi kalau alfa itu mentok 3 kali 1 pelajaran. Kalau udah lebih dari situ dapat kayak skors gitulah. Jadi emang mau nggak mau harus terpacu mahamin materi, bukan karena aku cuma pengen absen gitu. Itu ya yang paling kerasa ya ketika masuk. Kalau untuk Are sendiri? Sekolah offline ya.
Cukup menarik sih. Yang pertama aku perhatiin waktu aku masuk offline adalah, termasuk aku sih mungkin, lupa caranya bersosialisasi. Oh ya? Lupa. Kok iso? Iya. Aku ngerasa bahwa aku paling seneng kalau misalnya aku kumpul sama teman-teman sih. Cuman karena sempet lama banget kemarin, aku bener-bener nggak bisa keluar sama sekali itu. Aku ketemu orang-orang lagi nih, aku sebenarnya bingung kayak, aduh mau ngajak ngobrol apa ya, kayak. Dan aku ngerasanya bukan cuma aku yang kayak gitu. Jadi sempat ada anak-anak yang kayak kagok kali ya, kagok kali ya mau ngapa-ngapain tuh. Termasuk kayak, oh sama ini juga nih yang aku rasain, terutama ke adik-adik kelas sih. Karena kan sempat kemarin ada angkatan aku masuk duluan ya sebelum ada adik kelas itu, angkatan aku khusus. Nah sebentar ada adik kelas nih, mungkin sopan santun ya. Kenapa tuh? Wah menarik nih. Para remaja mengeluh sopan santun gitu ya? Gimana? Termasuk hilangnya sopan santun atau gimana menurutmu? Bukan hilangnya, lebih kayak mungkin lupa kali ya. Termasuk aku sih. Oh aku gitu juga. ya? Oke. Aku nih kemarin sempet masuk ruang guru, aku ketok pintu, cuma aku nggak ngomong apa-apa. Mungkin itu sih ya, aku ngerasa banget itu. Dan aku sampai masuk, aku baru ingat tapi, oh harusnya aku tadi ngomong assalamualaikum dulu atau kayak permisi gitu aku. Nah itu sih, dan di sekolah aku termasuk yang mungkin bukan ditegur sih ya, lebih kayak diingatkan, salam dulu deh apa gimana gitu sama kakaknya. Iya beneran. Nah itu sih, dan ternyata nggak cuman aku juga yang kayak gitu, termasuk mungkin adik kelas yang mungkin lewat di depan guru nggak tunduk atau nggak permisi gitu. Itu menurut aku something yang memang seharusnya lebih ditekankan ya. Menurut aku sendiri itu penting ya, dan aku sendiri merasa bahwa aku basic manner lah ya itu ya. lupa melakukan itu. Gitu. Jadi itu juga termasuk hal-hal yang bisa lah gitu, kita lupa tentang keseharian kita, cara bersosialisasi dengan orang, cara menghormati orang, cara sopan santun gitu, itu ternyata orang bisa lupa. Termasuk aku sendiri bisa lupa. Oke, ternyata dampak pandemi memang sangat kuat ya, tapi kita kan sekarang udah merdeka, bisa dibilang ini merdekanya Indonesia, merdeka kedua kalau boleh saya bilang ya, karena memang merdeka dari corona, semoga. Amin. Semoga ya. Amin. Semoga kamu nggak harus jet lag, udah seneng punya temen, udah inget lagi caranya bersosialisasi, terus harus dipisah lagi gitu kan. Itu kan juga something yang harus dipersiapkan juga gitu kan buat teman-teman SMA. Nah, gimana rasanya jadi ketua OSIS? Karena menurut saya menjadi siswa biasa aja, kadang anak sekarang itu kan dikit-dikit kena mental ya. Kalian pernah nggak di posisi kena mental gitu waktu jadi ketua OSIS nih? Oke. Kebetulan posisi aku di sekolah itu bukan ketua OSIS. Oke. Kebetulan aku di sekolah itu wakil ketua OSIS. Oke. Dan aku sama pasangan aku nih, ketua aku nih, kebetulan ketua aku cowok. Kita punya sifat yang benar-benar bertolak belakang, benar-benar opposite sides banget. Bener ya? Rudy. Betul, Rudy kebetulan namanya. Oh iya, dia anak Besti. Anaknya Romero, malah anak Himo dia. Oh gitu, baik. Jadi kebetulan Rudy ini, aku dulu begini ya, kebetulan aku ini orangnya lebih ke tipe yang tak dan I have to get what I want gitu. Anak pertama. Iya, kok tahu? Iya. Asik. Terus, ini belum ke zodiak nih aku nih. Masih anak pertama. Baik, lanjut. I have to Terus. get what I want gitu, dan aku cukup temperamen mungkin orangnya ya. Dan cara aku memperlakukan adik kelas pun lebih ke ayo segera kita bisa gitu, ayo segera gitu. Sementara Rudy adalah tipe yang alhamdulillah ya, dia tipe yang people pleaser in a good way, tapi people pleaser in a good way yang ayo Rek bareng-bareng kita bisa gitu, dan lebih kayak termasuk berurusan dengan orang luar atau mungkin bapak ibu guru yang sering banget crash sama kita tuh, lebih kayak aku yang bakal maaf Pak, saya nggak merasa, maaf Pak, maaf Bu, saya tuh gini, saya langsung to the point. Nah Rudy itu pasti nggih Pak, mohon maaf, mungkin dari saya dan Amari ada kesalahan. Sementara saya merasa saya nggak salah I gitu see, kan. ya. Jadi alhamdulillahnya saya dapet pasangan yang kayak gitu nih di OSIS nih. Jadi Pasangan OSIS aja nih. Iya, lanjut skip. Oke. OSIS aja. Baik, terus. Ya alhamdulillahnya aku dapet pasangan kayak gitu. Jadi shout out buat Rudy kali ya. Jadi Oke, Rudy. Pasangan udah alhamdulillahnya aku belajar banyak banget dari dia, dan alhamdulillahnya menekan temperamenmu ya kan. Betul. Yang ngegas terus, dia bisa ngerem pelan-pelan gitu kan. Baik, oke. Cocok. alhamdulillah aku bisa belajar kayak
ayo bareng-bareng, bukan yang tolong kamu begini, tolong kamu begitu, gitu sih Kak. Jadi yang aku rasain sebagai anak OSIS mungkin ya, bukan ketua OSIS, anak OSIS ini aku nggak hanya belajar dari kakak-kakak aku, tapi aku juga belajar dari teman-teman setara aku juga belajar banyak banget dari adik-adik aku gitu Kak. Mungkin adik-adik aku yang juga personalitinya benar-benar beragam Kak. Dan ada orang-orang yang nggak aku sangka ada nih orang yang kayak gini, aku juga jadi tahu banyak banget. Wawasannya lebih luas ya tentang manusia itu tadi ya. Betul. Baik, kalau untuk Romero sendiri, ketua OSIS iya, ketua Himo iya. Wah, kayak musuhmu ya, Mi? Waduh. Kalau buat aku gimana ya? Kalau boleh cerita dulu SMP tuh bukan orang yang OSIS banget malahan. Oke. Kayak kalau di SMP dulu aku SMP 1 kan. Golongan yang ngebully OSIS itu golonganku. Maksudnya kayak aku bener-bener gak suka sama anak OSIS karena mindsetku kalau ada acara di sekolah udah selesai acaranya sapu-sapu itu anak OSIS. Gitu kan dulu. Pemikiran bocil biasa. Oh, udah gak bocil ya sekarang ya? Aduh, pra remaja. Oh, siap. Baik. Oke. Terus kok begitu masuk ke SMA juga nggak pernah kepikiran buat ikut OSIS dulu kan. Terus karena gabut di rumah online, terus kayak bapak sama ibuku tuh nggak seneng lihat aku diem-diem aja gitu loh. Oke. Daripada ngelakuin nggak hal-hal nggak guna, terus akhirnya disuruh daftar lah ikut OSIS. Akhirnya daftar. Dan ya kayak berubah bener-bener berubah banget dari dulu yang aku nggak yakin bisa keterima OSIS karena emang aku mikirnya time managementku nggak bagus. Justru aku ikut OSIS itu sebaliknya, aku bisa ngatur time managementku lebih baik setelah aku ikut OSIS, itu yang pertama. Kemudian kalau rasanya jadi ketua OSIS, jujur emang nggak pernah nyangka ya, karena emang kan di tahun pertama aku ikut OSIS itu bener-bener online terus kan. Jadi kayak bener-bener nggak kerasa, aku interaksi cuman sama bapak ibu guru kesiswaan, sama teman-teman OSIS, sama teman-teman PK, udah nggak ada lainnya. Terus begitu udah mau pemilihan ketua OSIS itu mulailah yang selang-seling yang tadi yang masuk online offline terus kayak begitu aku jadi ngerasa kayak kok moro-moro aku jadi calon ketua OSIS dengan keadaan yang udah separuh offline gitu kan. Agak kaget, jujur agak nggak siap dulu tuh kayak nggak siap, terus ya puji Tuhan keterima dan bener-bener kayak kaget sih. Dan ternyata mindsetku dulu kalau udah jadi ketua OSIS ya udah jadi ketua OSIS saja. Ternyata enggak, ada organisasi kayak Himo, terus ada organisasi lain. Sedangkan aku ngerasa bukan orang yang kayak bener-bener bisa bagi waktu sebanyak itu gitu loh. Kayak aku ngerasanya awalnya cukup di OSISku aja itu aku udah kayak cukup padat. Ternyata begitu ikut Himo juga aku bisa semakin bisa bagi waktu sini sana. Cuman kalau di internal mungkin ya, kalau di Semanti sama sih kayak Amare, kayak aku bukan orang yang kalem, jujur, kayak emosi lah, sering emosi, sering gimana juga. Aku anggapnya adalah temanku OSIS itu teman bisnisku, jadi bukan kayak bener-bener keluarga itu enggak, karena kita di sini urusan kerja bukan urusan keluarga. Aku mikirnya kayak gitu. Aku nggak ngurus kamu siapa gitu kan. Pokoknya kalau kamu ada tugas ya kerjain sampai selesai. Kalau kamu nggak selesai ya ada resiko yang harus kamu tanggung. Aku marahin kamu ya marahin kamu karena kita di sini sebagai OSIS, sebagai pekerja bukan sebagai keluarga. Namun aku juga punya ketua 1, ketua 2 yang ketua 2 kebetulan anak FOM sih, sama tipenya kayak aku, tapi dia cewek. Justru yang ketua 1ku yang Nandana ini anak cowok yang bener-bener kalem. Terus aku dapat pembina yang Pak Wawan itu kan pembina Himo, FOM, sama pembina OSIS SMA aku itu bener-bener orang yang kayak OSIS tuh keluarga. Awalnya aku kayak nyepelin. Berarti agak bertolak belakang ya. Jujur sama independennya si Romero ya. Pak Wawan tuh tipikal orang yang bilangnya kayak gini, kon lek nganggur iku ya rini yo ke tempatnya kesiswaan, maksudnya kamu kesini yo ke tempat kesiswaan, ngomong-ngomong sama Pak Wawan, masih ngomong nggak penting tapi sini yo kita ngomong lah karena kita kan keluarga. Kamu anakku, aku bapakmu. Pak Wawan sih bilang kayak gitu, tapi aku mikirnya kayak ya ngapain sih orang kita sih sama-sama kerja, yang penting goal kita tercapai udah. Ternyata enggak, dibalik semua itu juga kalau kita udah sering kumpul, kita udah ngerasa kalau OSIS keluarga kita, semakin baik komunikasi dan berujungnya juga semua kerja semakin lancar kayak gitu sih. Gitu ya, luar biasa sekali. Ada nggak cita-cita habis ini jadi presiden gitu? Kan udah jadi ketua. Udah capek. Oh, udah capek. Kebayang ya ngurusin satu sekolah dan beberapa sekolah yang lain aja udah teng gitu ya. Gimana ngurusin satu negara gitu mungkin ya. Nah, tapi lebih dari itu, ini agak keluar dikit gitu rasa-rasanya.
masa putih abu-abu. Aku tadi mau ngomong masa hitam putih dong. Masa putih abu-abu. Masa putih abu-abu itu kayaknya kurang lengkap gitu, kurang sedep kalau nggak ada percintaan nih. Jawabnya singkat aja. Udah punya pacar belum? Oke, Are enggak. Karomero gimana? Karomero gimana? Biasanya kalau lama gini nih iya sih ya kan Rea. Iya oke nggak apa-apa. Tapi sekolah aman ya. Sekolah aman. Terus kamu walaupun nggak punya pacar nggak galau kan? Enggak dong. Oh iya. Enggak. Baik, siapa tahu nanti pasangannya Bohong, bisa bohong. jadi. Rudy itu pasangannya. Oh gitu. Kasihan lo Rudy nggak dianggap Iya. nanti lo. Work related dong, Oh, work related. Oke, baik. Nanti abis ini dia ngomong sendiri. Tapi emang biasanya karena gelibet ya, akhirnya bisa jadi suka gitu. Mungkin karena gelibet. Romero jangan-jangan wakilnya. Oh bukan. Oh, Bukan ya? bukan. Oh ada lagi lah ya. Ya udah Iya. nggak apa-apa. Emang itu adalah bumbu-bumbu di masa putih abu-abu. Bumbu. Katanya sih gitu. Yang penting jangan keterlaluan lah. Kan kita nggak tahu ya. Kuliah itu banyak pilihannya gitu. Ya ini cuma testimoni dari kakak kelas gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Apa sih dari kalian nih yang pingin kalian raih setelah ini? Bukan cita-cita, lebih ke aku kan kalian udah remaja menuju dewasa nih. Habis ini 6 bulan lagi ya. Berapa bulan lagi sih kalian bakalan out dari SMA? 1 tahun nggak Mas Ian? Enggak kan? 8 bulanan lah ya. Kalian kan harus sudah menentukan pingin kemana gitu. Ini bukan lebih ke cita-cita, tapi udah ada nggak mimpimu yang misalnya aku habis SMA tuh kayaknya pingin punya ini nih. Kalau gitu aku habis SMA tuh pinginnya kesini nih gitu. Ada nggak? Siapa tahu nanti diaminkan banyak orang nih. Iya, yang nonton gitu. oke. Dari Romero dulu mungkin. Kalau aku mungkin yang pasti masuk ke universitas sama jurusan yang aku inginkan dulu kan. Oke. Itu adalah mimpi pertama yang aku pingin raih setelah SMA, setelah lulus SMA. Tapi dalam proses menuju meraih mimpi ini yang pasti kayak aku bener-bener pingin mantepin dulu. Kayak kebetulan kayak yang aku tadi sampaikan lebih suka fisika sama matematika daripada kimia sama biologi. Jadi kayak aku fokusnya ke aku udah siap belum sih sama 2 mata pelajaran ini dulu. Baru aku mikir selanjutnya. Jadi kalau dibilang mimpi setelah lulus SMA sejauh ini ya masih masuk ke PTN sama jurusan yang aku pinginin. Di-spill boleh. Siapa Waduh. tahu nanti bunda, ayah, guru-gurumu, oh iya bisa diaminkan. Oh amin gitu kan. Kita nggak tahu doa mana yang dijabat sama Tuhan kan. Tuh boleh. Rencananya, pinginnya emang kemana sih? Favoritnya? Rencana. Yang pasti sejauh ini masih teknik mesin ya. Teknik mesin awalnya sih pingin FTMD yang ITB yang teknik mesin Dirgantara itu. Baik. Tapi kayak nyadar aduh jarang sekolah, nggak pernah ngerjain tugas. Oh gitu nggak boleh kan. gitu. Awalnya kan dulu juga benci sama OSIS. Oh gitu ya? Sekarang jadi ketuanya. Gitu. Masuk. Kita nggak tahu doa siapa nih. Jangan-jangan karma berlaku nih kamu kan. Nggak boleh minder dulu. Yang penting Bismillah dulu gitu. Dimulai dulu, niat dulu, oke? Siap. Baik. Untuk Are, silakan Are. Udah punya bayangan nggak? Aku pengen ke luar negeri nih. Gitu. Mungkin. Sebenarnya aku suka-suka enggak nih ya sama pertanyaan-pertanyaan kayak gini, karena kayak aku merasa bahwa aku sendiri belum siap lanjut ke dunia di mana tidak ada dunia yang aku tahu sekarang peraturannya adalah mungkin kaos kaki, sepatu, rambut. Nah, aku merasa aku belum siap nih ke dunia di mana peraturannya itu udah nggak tertulis semuanya istilahnya. Jadi kalau ditanya kayak gitu, mungkin yang bisa aku jawab sekarang adalah mungkin aku pengen jadi orang yang misalnya lagi orang lain nih lagi perlu apa, oh ke Amare aja gitu. Aku cuma pengen jadi orang yang kayak gitu sih. Mungkin entah itu dalam hal profesi atau hal yang di luar pekerjaan profesional, aku pengen orang kayak gitu sih. Kayak misalnya, oh aku perlu ini nih, oh aku ke Amare gitu sih kayaknya. Banyak musuh nggak sih kalian? Biasanya kalau di SMA tuh yang dikenal musuhnya banyak, tapi yang suka juga banyak. Gitu. Tapi gimana kalian di masa remaja harus menghadapi selain tuntutan sekolah itu kan tuntutannya orang tua ya, otomatis kan kebutuhan kita juga gitu. Terus kalian harus dihadapkan dengan situasi ada banyak orang yang mungkin nggak suka, kalian nafas aja salah gitu. Apalagi kalian bisa berdiri di depannya mereka gitu udah salah banget. Nah itu gimana kalian mengelola emosi itu? Oke, aku bingung nih jawabnya. Mungkin Romero mau jawab dulu nih. Oke, kalau aku pribadi kalau ditanyain ada nggak
haters mungkin ya. Haters. Kalau haters mungkin aku nggak tahu siapa personelnya ya, tapi lebih ke kayak apa yang aku lakuin sih, kayak apa yang aku omongin, apa yang aku lakuin mungkin nggak sesuai dengan semua orang gitu kan, cuman beberapa orang yang bisa menerima di balik background yang aku juga suka emosi dan lain-lain. Terus gimana cara ngatasinya, mungkin kalau aku sebagai ketua OSIS mungkin kalau udah mentok banget pemikiranku ya kayak ini adalah keputusannya dari bersama OSIS PK gitu kan, OSIS PK, dan di sini ujung tombaknya saya sama bapak pembina saya itu Bapak Wawan gitu loh, dan di mana ini sudah disetujui oleh supervisor atau pelindung sekolah saya, kepala sekolah saya Bu Asri gitu. Jadi apapun yang saya lakukan, apapun yang saya omongkan itu juga tetap berdasarkan on track yang udah kita kerjakan, bicarain sebelumnya. Jadi aku ngerasanya kayak mau dia suka sama aku, mau enggak ya terserah. Yang penting aku juga sesuai ikut SOP aja gitu kan. Jadi lebih, kalau emosi masih bisa ketahan sih. Kalau udah nemen baru. Baru lah, baru. Pokoknya baru aja dulu gitu ya. Baru dulu. Nggak ngerti tangannya di mana lah ini. Baik, kalau untuk, nah biasanya kalau wanita ini masih ada hatinya nih, gimana? Tapi diem-diem nangis tiba-tiba ya. Gimana Are? Agak bener mungkin ya. Aku kayaknya nggak pernah sih ya ngerasa kalau emosi gitu. Aku kalau kayaknya aku tipe orang yang dengar kalau misalnya ada orang yang nggak suka sama aku sedih nih. Kayaknya ya aku tipe orang yang kayak gitu. Tapi kalau ditanya aku ngapain di depan mereka, aku nggak ngerasa aku bakal ngapa-ngapain sih. Aku juga nggak bakal konfront mereka, aku juga nggak bakal cari tahu lebih. Dan ini menurut aku cukup menarik juga sih. Aku tuh ada sih best friend, tapi kita ketemu tuh 1 bulan sekali itu udah alhamdulillah banget. Beda sekolah? Iya, kebetulan beda sekolah, jadi makanya cukup jarang ya ketemu. Dan di sekolah ini mungkin cara aku mengatasi hal-hal kayak gitu adalah aku sebenarnya ada nih ya mungkin kayak bocoran-bocoran, oh nih anak nih sebenarnya nggak suka sama aku, mungkin ada ya bocoran. Apalagi cewek ya, cewek tuh kan gitulah apa aja bisa dijadiin bahan untuk versus gitu. Versus. Baik. Terus dan mungkin yang aku lakuin kayak aku seakan-akan nggak ada apa-apa gitu sih. Gitu. Jadi aku tipe yang aku di mana aja bisa sebenarnya. Jadi kayak aku jalan bareng ini bisa, jalan bareng itu bisa, oke bareng ini ya nggak apa-apa. Kayak adanya mereka ya aku gabung, dan gabung pun in a very good way. Aku rasanya sih kayak gitu sih. Jadi kayak aku bakal ya act like nggak apa-apa aja gitu, walaupun sebenarnya iya, walaupun sebenarnya ada nih bocoran-bocoran dikit. Nah tapi nih ya aku bakal kayak sekedar tahu gitu lah, kayak oh nih anak ternyata gini sama aku ya oke. Dan mungkin tiap aku ketemu sama temanku atau mungkin sama orang-orang yang aku rasa aku bisa ceritain, aku bakal cerita sih kayak apa yang aku rasain. Itu udah cukup sih kayak menurut aku. Sahabat terdekat kalian siapa? 1 nama? Disapa boleh? 2 boleh nggak? 3 deh, 3. Cewek. Cewek. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Kalau cowok 1? 2 sih. Oh 2. Sama aja. Akhirnya berlima itu. Oh gitu, geng. Enggak. Siapa? Yang pertama shout out buat Rudy tadi. Oh, tetap ya Rudy. Aku teman sama dia tuh dari SMP tahu, dan aku pasangan OSIS sama dia juga dari SMP. Asik. Keren gak sih? Kayak aku selama itu sama dia, makanya kayak, Aku jadi penasaran sama yang namanya Rudy. Romero, kapan ya kita kenalan sama Rudy ya? Boleh. Terus. pertama Rudy, thank you banget kinerjanya. Berapa tahun? 6 tahun ya berarti bareng kerjanya sama dia. Terus ada yang namanya Kintan. Itu yang 1 bulan sekali ketemu? Bukan, ini yang satu sekolah kebetulan sama aku. Tapi, nah ini dia tuh orangnya gimana ya? Cuek. Bener-bener secuek itu. Dan aku ngedeketin dia pun lama. Dan aku nggak tahu kenapa ya, dulu kayak aku duluan yang ngedeketin dia, padahal dia secuek itu. Tapi when you get to know her tuh dia sesoft itu ternyata. Bener-bener luarannya doang secuek itu. Akhirnya jadi bestie ya? Sebestie itu sama dia. Dan yang ketiga ada anak madrasah nih kebetulan. Madrasah namanya Dini. Jadi beragam banget nih dari tiga dari Rudy, Kintan, Dini. Rudy itu tipe yang soft, people pleaser, yang baik banget sama orang walaupun dia dijahatin. Kintan tuh yang super jahat sama orang di luarnya. Dini itu yang sesoft itu sampai aku nggak berani ngapa-ngapain dia. Kayak orang nggak bakal berani ngapa-ngapain dia dulu. Bidadari lah ya.
Oke, itu buat 3 orang terbaik dalam hidupnya Are ya selama masa SMA katanya. Betul banget. Sekarang ke Romero 5 katanya. Oke. Kita Siapa dengerin itu ya. 5, oke. Yang pertama Akwal. Akwal. Akwal ini apa ya? Bukan anak OSIS sih. Bukan anak OSIS, cuman dia itu kayak aku temenan gara-gara ya udah sebatas teman gitu. Jadi aku berteman bukan karena motif apapun, karena emang temen. Nah, yang Farel ini juga sama, Evan, Novan. Ini 4 temen yang kayak setiap istirahat aku pasti sama mereka. Padahal aku sama 4 temanku ini nggak pernah satu kelas di SMA ini. Nggak pernah satu kelas, terus les-lesannya juga beda-beda. Cuman sama Novan aja yang sama. Jadi kayak aku ngerasanya kalau aku ada masalah di OSIS, ada masalah di IMU, masalah di manapun, juga ceritanya ke mereka berempat gitu. Kalau nggak ada satu, masih ada satu lagi, ada satu lagi gitu. Gitu. Cadangan lah ya. Nah, yang satu terakhir nih namanya Firhan. Firhan ini sama sih kayak kamu sama Rudi. Jadi kayak aku sama Firhan ini temenan mulai SMP. Dia temenku mulai kelas 9 SMP, lanjut ke SMA. Kebetulan dia bukan OSIS tapi MPK kalau di sekolah sana ya. Dan kebetulan juga jadi gitaris di band aku kan. Jadi kayak bener-bener dari masalah OSIS dia bisa paham, dari masalah sekolahan dia juga paham. Jadi 5 orang ini menurut aku yang emang bener-bener bisa mahamin aku buat aku cerita ke mereka. Ternyata lelaki itu juga butuh curhat ya? Oh iya, harus. Oke, ya nggak apa-apa. Bener. Yang penting cari yang seirama. Seirama, betul. Apa sih kalau bahasanya kalian sekarang? Sefrekuensi. Sefrekuensi. Yes. Iya, kalau bahasanya dulu tuh seirama. Kalian sefrekuensi ya. Baik. Nah, aku pengen tahu nih, healingnya kalian tuh ngapain sih? Anak SMA tuh kayaknya sekarang healingnya tuh mewah-mewah banget kalau aku ngelihat. Kadang aku ke salah satu fast food gitu yang ada di kota kita ini. Terus mereka pada pakai baju SMA. Oh, healing paling gak ada Regi. Mewah banget, aku band SMA Nandi gitu kan. Healingmu tuh sebenarnya ngapain sih, Ra? Kamu ngapain, Dom? Aku banyak sih kalau di masa sekolah yang nggak ada libur ya pasti kayak pulang sekolah dulu sebelum ada les pas pulang jam 12 selalu ngopi sih. Kayak aku pulang jam 12 itu pulang sekolah jam 12 tapi nyampe rumah mungkin maghrib. Karena emang selalu kalau nggak ke rumahnya temen ya ngopi gitu kan. Terus habis itu mungkin yang kedua kalau aku ngeband. Itu kalau kayak udah bener-bener suntuk ya udah balik-balik pelariannya kalau ngeband ngopi. Terus kalau emang lagi masa liburan terakhir sih aku sama teman-teman bandku nonton Prambanan Jazz Festival yang di Jogja kemarin itu. Luar biasa Nah, sekali. Itu kan mahal kan healingnya naik sama nabung, sekarang? nabung. Baik. Terus. Emang kamu suka musik sih ya? Kebetulan suka. Ya. Oke. Udah nonton berarti ya kemarin Prambanan Jazz? Sama 5 anak ini? Sama atau geng beda lagi? 4 berapa ya? 4 anak, yang satunya nggak ikut personil lu kan 6, sama aku jadi berlima aja. Oke, baik. Itu kalau cowok emang healingnya dalam melakukan hobi ya? Hobi, betul. Hobinya dia, betul. Kalau cewek, shopping. Bohong banget. Enggak dong. Ngapain? Sih, kadang. Ngaku. Lali, soalnya bener shopping. Iya. Kalau Are ngapain? Aku kayaknya aku seneng banget spend time sama temen-temen aku sih, terutama 4 anak tadi. Kebetulan karena sekolah aku deket banget. Aku belum sebut sekolah aku ya, kan aku sekolah di SMA Brawijaya Smart School. Nah kebetulan ke Matos, ke Teras itu tinggal nyebrang. Siap. Nah, makanya jauh ya dari mall ya. Shopping menurut dia. Sekolahnya cecer. Nggak shopping menurut dia itu. Jadi ini Satpam Matos sama Trans itu paling sampai kenal sama aku sama teman-teman mungkin ya. Itu harusnya kamu shout out juga tadi Besti. Namanya siapa? Aku juga nggak tahu namanya. Kayak orangnya BN kemarin kesini kan. Oke, sampai itu adalah pencapaian sih menurut aku. Anak SMA terus dihafal Satpam ya. Satpam Mall. Satpam Mall gede lagi di Lah mana? iya. Luar biasa. Ngono jadi gak tahu shopping loh ya. Mohon maaf. Terus sebenarnya aku nggak shopping sih ya. Aku sama anak-anak kebetulan kan anak rumahan. Kita ke Matos itu paling makan, nonton, dan yang pasti harus itu kita main ke time zone. Nah, aku happy banget tuh kalau kayak gitu sih kayaknya. Oke. Tahu pamit nggak sih mainan pencet-pencetan kaki itu? Nah, itu sih gila, ngeper banget kita berempat.
Itu healingmu ya? Healing apa kayak gitu. Cukup pricey juga, sama ya. Mana sekarang nggak ada ya. Healingnya itu main ke sawah, berenang gitu. Kok harus yang butuh effort untuk menabung gitu ya. Mungkin emang zaman tuh seberubah itu kali ya. Tapi kalian sendiri nih, menurut kalian berdua, kalian ngerasa sempet nggak sih kedengeran entah itu orang tua kalian, entah itu kakak kalian, mungkin kalau ada yang punya kakak, entah itu saudara kalian, sering dibanding-bandingin sama pasti zamannya mereka gitu. Apa sih yang paling sering, menurut kalian ini gimana? Tanggapan kalian ketika dibanding-banding ke itu gimana? Kayak misal, mesti gitu kan? Beda ya jawabannya kayak gitu tuh. Menurutmu jawab dia. Dibanding-bandingkan, oke. Sebenarnya kalau dibanding-bandingkan, aku inget yang aku inget banget ya, itu aku dibanding-bandingkan adalah bahwa orang tua aku dulu, nenek aku dulu itu segalak itu, sejahat itu sama orang tua aku. Sebenarnya dari mama aku mungkin ya, neneknya mama itu sejahat itu, segalak itu sama mama aku. Tapi dan menurut mama aku nih udah ngasih aku banyak kelonggaran, dan aku nih sempet nih aku crash sama mama aku gara-gara aku ngerasa kayak aku kok nggak bisa sesering itu ya keluar sama teman-teman, nggak kayak teman-teman lain. Sempet tuh aku crash tentang itu. Dan aku ingetnya cuma itu sih. Nah tapi kerennya nih ya kalau orang tua aku nih, selain itu tuh orang tua aku kayaknya nggak pernah sih banding-bandingin. Lebih kayak support ya? Iya support, cukup support sih orang tua aku. Jadi yang bener-bener aku inget itu aja sih. Dan sekarang ya kalau dipikir-pikir emang iya orang tua aku tuh sebanyak itu ngasih aku toleransi, ngasih aku kebebasan sebanyak itu sih sebenarnya. Jadi ya the lucky one sih ya, punya orang tua yang seperti itu, karena nggak semua orang tua itu seperti itu loh. Dan aku sadar itu juga sih. Oke, next, gimana Romero? Kalau saya kan kebetulan emang anak kedua dari dua bersaudara. Terus selisihnya jauh, agak jauh. 5 tahun. Oke. Nah, terus kebetulan juga mas saya ini bukan anak SMA kan, anak SMK. Nah, terus kalau buat saya pribadi dengan perbedaan sekolah, di mana aku SMA 3 sama ikut OSIS kan pasti kesibukannya juga beda. Ya? Dari zaman ke zaman pasti kesibukan udah beda, apalagi aku ikut OSIS. Jadi kayak mungkin orang tua aku bandinginnya lebih ke bilangnya kayak gini, masmu itu lebih banyak waktu keluarganya buat keluarga. Kamu kok gini terus. Orang kerja aja pulang jam 4 loh, kamu kok pulang jam 8 malam, jam 9 malam, kamu ngapain aja, main ya. Jadi mungkin kayak yang jadi keresahan kayak dimana kita bekerja sebagai OSIS, dimana kita bekerja sebagai panitia sebuah event di sekolah, kita disangkanya main-main gitu kan. Nah giliran saya pas pengen healing tadi kayak ngopi tambah dibiarin gitu, jadi kayak nggak ketahuan gitu loh, jadi kayak sulit sih. Sama mungkin yang terakhir dulu mungkin belum corona juga ya, kalau mas saya ngopi itu pulang di atas jam 12 malam ya udah dibiarin, dibawain kunci rumah. Kalau aku enggak, jadi jam 12 harus udah sampai rumah. Kalau nggak gitu udah nggak tahu antara aku nelpon atau gimana, aduh susah. Pernah dikunciin tapi? Pernah, tapi ya nelpon sampai bangun bapak ibu sih gitu. Gak apa-apa, ada ceritanya kan akhirnya. Kalau kamu nggak digituin, nggak ada ceritanya, ini nanti podcast garing banget. Biasa aja kak, aku standar hidupnya. Kalau gini kan enggak kan? Ada cerita masing-masing gitu. Nah, yang terakhir, aku ingin tahu sih makna merdeka, karena kan kita di bulan Agustus semua merayakan HUT. Kalau dulu kita kecil karnaval, pakai baju adat gitu kan. Sekarang kan sebagai siswa, sebagai remaja nih, kalian itu kan pasti merayakan kemerdekaan dengan cara yang berbeda. Nah, aku ingin tahu dulu makna merdeka menurut Romero dan juga Are itu seperti apa? Oke. Aku dulu nih ya. Boleh. Makna merdeka. Sebenarnya ya, aku sedikit cerita mungkin ya. Boleh. Oke. Yang kita rayakan setiap tanggal 17 itu mungkin orang pasti ngomongnya kita merayakan hari proklamasi nih, hari Pak Soekarno, Insinyur Soekarno tuh memproklamasikan kemerdekaannya gitu. Tapi buat aku pribadi, kalau aku mikir-mikir nih ya, setelah kita memproklamasikan kemerdekaan kita ini kan tetap ada nih ya, kayak masih ada perang di tahun 46, tahun selanjutnya gitu kan. Dan berarti sebenarnya masih ada dong orang-orang yang masih berusaha menarik wilayah kita gitu. Nah, tapi di tanggal 17 Agustus 1945 ini tuh menjadi titik balik nggak sih? Dengan adanya proklamasi dari Pak Soekarno ini, jadi ada harapan, betul nggak sih? Dengan harapan orang-orang bahwa merasa oke, kita udah merdeka, berarti kita sudah, iya pede, benar banget pede. Nah, jadi menurut aku pribadi dengan setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan kita adalah kita merayakan
bahwa kita punya harapan. Harapan untuk apa ya? Harapan untuk memilih sebenarnya. Sama ya artinya dengan merdeka mungkin ya, tapi harapan menurut aku ini lebih kayak oke, akhirnya aku punya pilihan gitu loh. Dibandingkan dengan mungkin pahlawan-pahlawan kita dulu yang nggak punya banyak pilihan, aku merasa aku punya pilihan. Dan dengan kita merayakan, aku diingatkan bahwa oke, I have hope, aku punya harapan gitu sih. Sebagai siswa, itu penting sih buat aku karena apalagi siswa SMA mungkin ya, yang setelah ini yang tadi kayak aku bilang tuh, kita bakal hidup di dunia di mana peraturan itu nggak tertulis. Gitu. Benar-benar. Menurut aku itu penting banget sih, gitu sih menurut aku. Romero, aja ngomong podo lo ya. Makna merdeka buat siswa ya. Kalau buat siswa yang terutama aku pribadi apalagi kelas 12 ya yang pasti dapat PTN itu kayak makna merdeka buat siswa mungkin gitu. Terus makna merdeka yang lebih dalam lagi mungkin lebih ke kayak aku bisa bilang 2 tahun corona ini kita kan tidur gitu kan. Nah dengan kembalinya kita ke offline, kita ke full day dan teman-temannya ini apakah kita cukup kembali atau berkembang? Karena aku ngerasanya sampai saat ini juga kita cuman masih bangun aja, belum berkembang dari tahun 2020 kan berarti ya? 2019. Nah, kayak jadi corona cuman buat istirahat aja gitu, pertanyaanku gitu. Apakah corona cuman buat istirahat aja atau jadi titik istirahat kita untuk jadi pribadi yang lebih baik di tahun ini dan kedepannya? Nah, kalau kita masih sak-sak aja, kalau menurut aku sih belum merdeka ya. Jadi kalau kita udah meningkatkan kualitas kita daripada tahun 2019 itu baru bisa dibilang merdeka kalau buat aku gitu. Oke, ternyata jawaban merdeka dari teman-teman siswa ini di luar ekspektasi saya sih. Ternyata anak-anak sekarang itu emang bener jauh lebih dewasa dan lebih matang untuk pemikirannya. Saya salut banget loh sama kalian berdua karena saya berpikir gini, ketika saya ada di usia kalian, aku belum tentu bisa menjawab seluas dan sejauh itu. Menurutku jawaban-jawabanmu ini adalah jawaban-jawaban visioner ya. Aku harapanku di awal tadi merdeka, ya di mana saya tuh nggak punya PR kak, gini. Ternyata anak sekarang nggak kayak gitu cuy. Ternyata anak sekarang cerdas banget, luar biasa sekali. Dan pasti luar biasa sekali buat guru-gurumu ya. Tuh. Yang otomatis saya aja mungkin udah agak lama nih nggak ngobrol sama teman-teman SMA. Maksudnya ngobrol deep talk seperti ini ya. Itu aja agak kaget karena ternyata dunia mereka itu nggak bisa dipandang hanya anak SMA, itu udah nggak bisa. Kalian ini ternyata sama bisa diajak ngobrol secara mature juga oke gitu loh, bisa dan nyampe gitu. Nah itu keren banget sih untuk guru-guru SMA sekarang, berarti beliau ini tiap hari harus beradaptasi sama siswa yang itu macam-macam gitu kan. Luar biasa sekali kalian. Satu sesi terakhir pesannya teman-teman buat teman-teman yang lain yang sesama anak SMA, sesama pejuang kelas 12, pejuang mahasiswa mungkin ya next mau jadi mahasiswa, itu apa sih pesan dan harapan buat kalian? Mungkin buat teman-teman yang pasti semangat buat SNMPTN-nya, buat yang nggak keterima SNM jangan takut karena kita juga masih banyak jalan, ada SPM, ada semua jalan dan yang penting selain kita persiapan, kita punya doa. Kayak kata Amare, harapan tuh ada dan kita nggak perlu takut untuk hal itu. Dan buat adik-adikku semua di sini dari semua SMA, tetap semangat juga, berikan yang terbaik karena bagi saya pribadi keberhasilan seorang adik-adik adalah kebahagiaan seorang kakak gitu. Luar biasa sekali. Aku terharu loh jadi kakaknya. Berarti keberhasilanku ya kan kakak. Oke. Baik, Are langsung. Oke. Ada satu kalimat yang baru aku percaya akhir-akhir ini. Jadi belum aku terapkan dari kemarin-kemarin, baru akhir-akhir ini aku percaya. Adalah everything happens for a reason and the reason will always be good. Oke. Jadi mungkin aku menambahi aja dari punya Remore tadi. Apapun yang terjadi, pokok udah ada jalannya lah intinya. Jadi kalau memang terutama buat teman-teman kelas 12 ya. Kalau memang nanti belum keterima SNMPTN atau SBMPTN gitu ya, pasti nanti sudah tertuliskanlah something else yang jauh lebih baik dengan apa yang sebenarnya kamu pengenin. Itu yang benar-benar aku percaya dan benar-benar terjadi. Jadi ya kembali lagi dengan harapan tadi, aku yakin juga pasti terjadi ke semua orang, nggak cuma ke aku doang. Oke, jadi nggak boleh putus asa ya, nggak boleh ketika terhenti langkahnya terus
down, jatuh, nggak bangun-bangun kalau kata Romero ya, istirahat doang jangan gitu ya, tapi doing something else gitu ya. Oke. Aku nggak lagi ngerasa lagi ngobrol sama anak SMA sebenarnya. Ini di luar ekspektasi banget gitu. Ternyata teman-teman berkualitas dan aku nggak salah sih memilih tokoh di sini. Tokoh-tokoh luar biasa ini dua anak ini. Aku akan sangat bangga ketika tayangan ini nanti bisa menjadi bukti. Ketika kalian nanti entah beberapa tahun lagi bisa dengan banget nunjukin nih loh, papa dulu ada di sini gitu. Waktu papa atau mama masih bermimpi nih, papa pernah ngomong gini, nah sekarang mama jadi gini, wah itu pasti akan jadi sesuatu yang gitu. Nggak cuma kalian tapi juga itu pastinya untuk aku sih ya. Seperti itu. Terima kasih banyak Romero. Ari terima kasih juga sudah hadir di sini. Semoga mimpi-mimpimu tercapai, dimudahkan semua jalannya. Kalau ketemu nanti kalau udah sukses entah jadi apapun kamu, misal aku butuh bantuan harus dibantu. Pasti. Oke. Kita ada spesial bingkisan. Aduh. Buat teman-teman ini boleh aku tarik aja nggak? Maaf. Oke. Ini semoga mimpimu juga bisa semakin merdeka dengan terima kasih dengan berinternet secara cerdas. Terima kasih Are dan juga Romero. Sampai jumpa lagi. Semoga jumpa lagi di sini itu dengan kalian udah menggapai mimpi itu ya. Amin. Oke. Terima kasih juga Radar Malam People untuk sudah stay di sini mendengarkan doa dan harapan dari siswa-siswa luar biasa di sebelah saya ini. Sampai jumpa lagi dan Salma Kirana pamit dan juga Aku Amari Amodia, pamit juga. Aku Romero Nulairaji mengucapkan terima kasih. sampai jumpa di next episode. Bye.